Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1D119080. Saya dari kelas R003 semester 5, program studi PGSD Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar dimensi belajar. Konsep dasar dimensi belajar yang pertama yaitu ada belajar sebagai sebuah tujuan. Yang kedua, belajar sebagai sebuah produk. Yang ketiga, belajar sebagai alat. Dan yang keempat, belajar sebagai proses. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Nah, belajar sebagai proses yaitu kebutuhan SDM abad 21 dan generasi Z. Nah, pada pembelajaran sebagai proses ini yaitu pembelajarannya yang menyenangkan dan menginspirasi agar murid menjadi murid yang cerdas. Nah, pada pembelajaran ini yaitu terbiasa dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya, dimensi belajar sebagai proses. Nah, pada dimensi belajar sebagai proses ini yaitu proses berpikir. Nah, pada dimensi belajar sebagai proses berpikir ini, yang pertama mengembangkan sikap dan persepsi positif. Nah, selanjutnya yang kedua memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang ketiga belajar secara bermakna. Selanjutnya yang keempat mengembangkan sikap produktif, dan yang kelima memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada dan pengetahuan baru dalam membangun makna secara personal. Given informasi dan pengetahuan yang sudah ada diproses menjadi pengetahuan baru new. Nah, guru memiliki kemampuan advance material. Yang pertama menarik, yang kedua menyenangkan, yang ketiga inspiratif, dan yang keempat motivasi. Selanjutnya, belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Nah, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, pada faktor eksternal yaitu sikap dan persepsi terhadap iklim akademik atau belajar. Yang kedua, tugas-tugas yang efektif. Nah, sedangkan pada faktor internal yaitu merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Yang kedua, merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Selanjutnya, belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan, yaitu conferring, identifikasi, dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Nah, yang pertama yaitu ada knowing personal, yang kedua abstracting, yang ketiga constructing support, yang keempat analyzing error, yang kelima inducing menyiapkan mental, dan yang keenam classifying memilah atau mengklasifikasikan. Nah, selanjutnya belajar secara bermakna. Nah, yaitu making decisions, apa cara yang paling baik atau mana yang paling cocok.
Nah, yaitu do investigation, yaitu meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini terjadi atau apa yang terjadi jika. Nah, yaitu selanjutnya experimental inquiry. Nah, yaitu bagaimana saya menjelaskan ini. Nah, selanjutnya problem solving, yaitu bagaimana saya memecahkan masalah ini. Selanjutnya choose innovation, yaitu apa cara. Selanjutnya mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Nah, pada kompetensi abad 21 yaitu critical thinking dan learning. Selanjutnya creative thinking. Selanjutnya self regulation, thinking and learning. Selanjutnya collaboration. Selanjutnya communication. Selanjutnya cultural sensitiveness. Selanjutnya 3 elemen penting pembelajaran modern. Nah, 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Yang pertama, teknologi atau technological, pedagogical, content, knowledge. Selanjutnya host, dan selanjutnya kompetensi abad 21. Selanjutnya taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasi. Nah, taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom 1956. Yang pertama knowledge, yaitu pengetahuan, yaitu mengingat, menghafal. Yang kedua comprehension, yaitu pemahaman, adalah menerjemahkan, menginterpretasikan, dan juga menyimpulkan. Yang ketiga application, yaitu menerapkan, adalah menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Yang keempat analisis, nah yaitu memecahkan konsep menjadi bagian-bagian. Dan selanjutnya mencari hubungan antara bagian-bagian. Selanjutnya yang kelima sintesis. Nah, sintesis itu menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Dan yang keenam evaluation, yaitu evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan lain sebagainya dengan standar. Selanjutnya taksonomi kognitif menurut Lorin W. Anderson 1990 dan 2001. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat itu ialah mengenali, mengingat informasi dan fakta. Yang kedua memahami, yaitu mengerti makna informasi dan fakta. Yang ketiga melakukan, yaitu melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang keempat menganalisis, yaitu menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang kelima mengevaluasi, yaitu menentukan nilai informasi dan ide. Yang keenam membuat, yaitu menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya Sri Wahyuni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.